Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Pramugari Korea menjadi mualaf. Setelah kenal dengan tukang ojek Indonesia. Namaku Sang-hee, aku pramugari. Sudah 5 tahun bekerja untuk maskapai Korea, keliling dunia, bertemu banyak orang dari berbagai negara, menyentuh tanah di 5 benua. Tapi sore itu, aku merasa asing. Aku duduk sendiri di bangku tunggu Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Terlalu letih untuk berbicara, terlalu lapar untuk diam. Penerbangan tertunda. Delay, katanya. Sesuatu yang terlalu sering terjadi di dunia penerbangan, tapi tetap membuat lelah. Perutku keroncongan, tapi aku malas berjalan jauh. Di sekitarku, orang-orang lalu lalang dengan langkah tergesa. Pramugari lain sudah pulang, sebagian lagi sibuk di lounge maskapai masing-masing. Aku terlalu malas untuk bergabung. Aku ingin sesuatu yang hangat dan sederhana. Tiba-tiba aku ingat satu hal. Aku buka aplikasi ojek online. Setelah beberapa kali scroll, aku menemukan gambar makanan yang membuatku tersenyum kecil. Gorengan. Tempe goreng, bakwan, tahu isi. Makanan ringan yang aku kenal saat pertama kali datang ke Indonesia 2 tahun lalu. Rasanya sederhana, tapi hangat. Aku pesan 1 porsi, tidak mahal. Dan entah kenapa, aku tambahkan pesan. Kalau bisa, antarem ke tempat duduk dekat pintu keluar terminal kedatangan internasional. 15 menit kemudian, namanya muncul di layar. Rofi. Wajahnya biasa saja, pakai jaket hijau dan helm. Tidak tampak istimewa. Tapi begitu dia datang, aku langsung memperhatikannya. Jalannya cepat, tidak terburu-buru tapi mantap. Dia mencari-cari, lalu matanya menemukan aku. Permisi, ini untuk Sang-hee. Aku mengangguk. Logatnya jelas, agak medok, tapi sopan. Dia serahkan plastik putih berisi gorengan, lalu bersiap. Pergi. Sebentar, kataku. Mau duduk sebentar? Makan gorengan ini sama-sama. Dia kaget. Aku bisa lihat dari raut wajahnya. Tapi dia akhirnya mengangguk pelan. Kami duduk di kursi panjang. Tidak banyak yang memperhatikan. Aku buka plastiknya, bagi 2 isiannya dan mulai makan. Dia canggung. Aku malah santai. Namamu Rofi, ya? Tanyaku sambil mengunyah. Iya, Mbak. Maksud saya Ibu. Gimana ya saya manggilnya? Aku tertawa. Sang-hee aja, enggak usah formal. Dia ikut tertawa. Meski terlihat kikuk, kami mulai bicara soal hal-hal remeh. Tentang cuaca Jakarta yang selalu panas. Tentang kemacetan. Tentang gorengan favorit. Aku suka tempe. Dia suka bakwan. Kami saling goda soal itu. Lalu, tanpa sadar, percakapan kami mengalir ke arah yang lebih dalam. Sehari bisa dapat berapa orderan? Tanyaku. Kalau lagi ramai, bisa 15 sampai 20. Tapi kalau hujan, ya, paling cuma 10. Aku angguk. Aku tahu itu bukan jumlah yang besar, tapi matanya tidak mengeluh. Tidak ada keluhan dari caranya bercerita. Kenapa jadi ojek? Tanyaku, langsung. Dia diam sebentar. Karena bisa pulang cepat. Bisa jaga ibu. Dia sakit, sudah lama. Kalau kerja di kantor enggak bisa begitu. Aku memandangnya lama. Tidak ada rasa kasihan. Yang ada justru rasa kagum. Di dunia yang penuh orang ambisius, aku menemukan seseorang yang memilih keluarganya lebih dari karier. 1/2 jam berlalu cepat. Kami habiskan gorengan sambil tertawa kecil. Waktu terasa ringan. Aku harus pergi, kataku berdiri. Dia ikut berdiri. Terima kasih sudah ajak makan, Mbak. Sang-hee. Aku tersenyum. Terima kasih juga sudah antar gorengan. Ini enak banget. Dia mengangguk pelan, lalu pergi. Langkahnya masih mantap. Jaket hijaunya tertiup angin. Aku duduk kembali.
Tiba-tiba, suara bandara terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Hari itu aku hanya memesan gorengan, tapi rasanya aku dapat sesuatu yang lebih hangat dari makanan. Sesuatu yang belum aku pahami, tapi membuatku ingin tahu lebih banyak tentang seorang tukang ojek bernama Rofi. Dan aku tahu, ini belum selesai, ini baru dimulai. 3 hari setelah pertemuan pertama itu, aku kembali ke Jakarta. Transit semalam sebelum penerbangan ke Jepang esok paginya. Bukannya istirahat di hotel seperti biasanya, aku justru membuka aplikasi ojek online dan mencari nama itu lagi, Rofi. Entah kenapa, aku ingin melihatnya lagi. Mungkin karena obrolan kami yang menyenangkan. Atau mungkin, aku belum pernah benar-benar merasa nyaman ngobrol dengan orang asing dalam waktu singkat seperti waktu itu. Aku pesan minuman hangat dari sebuah warung teh yang dekat dengan bandara. Kali ini, aku sengaja menulis catatan. Kalau bisa, Rofi yang ambil order. Beberapa menit kemudian, notifikasi masuk. Hatiku sedikit berdebar saat melihat namanya muncul. Aneh. Aku tidak pernah seperti ini sebelumnya. Setengah jam kemudian, dia datang. Sama seperti sebelumnya, dengan jaket hijau dan senyum ramah. Kok bisa pas saya lagi online? Mbak Sanghe pesan ya? Katanya, setengah bercanda. Aku tertawa pelan. Mungkin rezeki kamu. Dia serahkan teh hangat di plastik. Harum daun pandan menyembur keluar. Kamu sibuk? Tanyaku, ragu-ragu. Enggak, kenapa? Aku mau jalan-jalan, tapi bukan ke mall. Ke tempat yang biasa kamu lewati waktu narik. Dia tampak bingung beberapa detik, lalu mengangguk. Oke, tapi naik motor saya, ya, agak panas. Aku tersenyum. Enggak apa-apa, kami mulai perjalanan. Helm sudah kugunakan. Rofi mengendarai motornya santai, tapi aman. Jakarta sore itu padat, tapi aku tidak peduli. Aku melihat sisi kota yang jarang aku perhatikan. Warung-warung kecil, anak-anak bermain di pinggir jalan, dan ibu-ibu duduk sambil menyapu halaman. Kami tidak banyak bicara di awal, tapi perlahan obrolan mulai mengalir. Kamu dari mana asalnya? Tanyaku. Dari Depok. Dulu tinggal sama bapak dan ibu. Sekarang cuma sama ibu. Bapak kamu? Sudah meninggal. Waktu saya masih kuliah semester 2. Aku terdiam. Kamu kuliah? Dia tertawa kecil. Kaget ya? Iya, kuliah. Teknik sipil. Tapi enggak sempat lulus. Kenapa? Karena harus kerja. Ibu sakit. Waktu itu. Rumah tangga goyang. Saya enggak bisa egois. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku hanya memandang punggungnya yang tegap di balik jaket hijau lusuhnya. Ada sesuatu yang sederhana dari dirinya, tapi justru itu yang membuatku terpikat. Kami berhenti di sebuah warung teh di pinggir jalan. Bukan tempat mewah, bahkan cenderung sederhana. Meja kayu, kursi plastik, dan kipas angin tua menggantung di sudut ruangan. Tapi aku merasa nyaman. Kamu enggak malu ngajak aku ke tempat kayak gini? Tanyaku sambil tersenyum. Dia balas tersenyum. Kalau Mbak Sanghi nyaman, kenapa harus malu? Kami duduk, memesan 2 gelas teh manis lagi. Obrolan kami melebar kemana-mana, tentang pekerjaannya yang naik turun, tentang penumpang-penumpang aneh, tentang Jakarta yang penuh kejutan. Lalu aku bertanya, kamu pernah naik pesawat? Dia geleng. Belum pernah. Paling jauh cuma naik kereta ke Jogja. Kalau kamu bisa pilih, kamu mau jadi apa? Dia berpikir sebentar. Saya dulu pengin jadi insinyur. Bangun rumah buat orang-orang miskin. Tapi hidup enggak selalu kasih kita apa yang kita mau, kan? Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi menampar. Aku yang sudah keliling dunia, seringkali merasa hampa. Padahal hidupku, secara materi, lebih dari cukup. Tapi laki-laki di depanku, dengan hidup yang lebih berat, masih bisa bicara tentang membantu orang lain. Hari mulai gelap. Aku melihat jam tangan. Aku harus balik, kataku. Dia mengangguk. Saya antar ke hotel. Kami naik motor lagi, melewati jalanan yang mulai sepi. Lampu-lampu kota perlahan menyala, dan aku duduk di belakangnya sambil berpikir.
Aku sudah bertemu banyak orang, dari pilot, dokter, pejabat, selebriti, sampai penumpang VIP. Tapi belum pernah aku merasa dihargai sebagai manusia seperti hari ini, tanpa basa-basi, tanpa kepura-puraan. Sampai di hotel, dia menurunkan motornya dan memandangku. "Makasih sudah ajak saya jalan," katanya. Aku tersenyum. "Sama-sama." Dia bersiap pergi, tapi aku tahan. "Rofi," dia menoleh. "Boleh enggak? Kalau aku ajak kamu ngobrol lagi lain kali?" Dia tersenyum. "Kalau itu permintaan dari penumpang spesial, saya enggak bisa tolak." Dia pergi. Aku berdiri di depan hotel cukup lama, menatap ke arah motornya yang makin jauh. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama aku merasa tidak sendiri. Hari itu hujan turun deras di Jakarta. Aku baru selesai bertugas dari penerbangan siang dan belum sempat pulang ke hotel. Lagi-lagi aku memesan makanan lewat aplikasi, dan tanpa ragu, aku tulis catatan kecil. "Kalau bisa Rofi yang antar." Entah kenapa, aku mulai merasa tenang setiap kali berbicara dengannya. Bukan karena dia romantis, bukan karena dia tampan, tapi karena dia nyata. Dan mungkin, aku sedang butuh seseorang seperti itu dalam hidupku. Tak sampai 15 menit, motornya sudah menepi di depan tempatku menunggu. Sebuah halte kecil tak jauh dari gerbang keluar bandara. Aku menyambutnya dengan senyum yang sudah mulai terasa seperti kebiasaan. "Ternyata kamu beneran pesen lagi," kata Rofi sambil menyodorkan kantong plastik. "Dan kamu beneran datang," balasku. Langit mendung tak hanya jadi hiasan. Dalam hitungan menit, hujan turun begitu derasnya. Aku menengadah. Tidak ada taksi yang lewat. Payung pun aku tak bawa. Rofi memandang ke arah jalan, lalu menatapku. "Nggak mungkin nunggu di sini, Sanghe. Ayo ikut aku. Kita berteduh sebentar di rumah." Aku ragu sesaat, tapi angin yang dingin dan derasnya hujan membuatku tidak punya banyak pilihan. "Rumah kamu jauh?" "Enggak. Deket kok, cuma sekitar 15 menit naik motor." "Naik motor di tengah hujan?" Dia tersenyum. "Saya ada jas hujan. Tenang aja." Rumahnya benar-benar sederhana. Gang sempit, rumah-rumah berdempetan, dan suara air hujan yang menetes dari genteng terdengar jelas. Begitu sampai, kami disambut seorang ibu tua yang duduk di kursi kayu. Wajahnya penuh kerutan, tapi senyumnya lembut. "Ibu, ini teman saya. Namanya Sanghi," kata Rofi sambil membuka helmku. Ibunya mengangguk pelan. "Silakan masuk, Nak." Aku masuk ke rumah kecil itu. Lantainya keramik usang, dindingnya penuh foto keluarga dan ayat-ayat Arab yang tertempel di figura. Tapi ada sesuatu yang hangat di tempat ini. Bukan dari suhu udara, tapi dari suasananya. "Maaf ya, tempatnya begini aja," kata Rofi sambil menuangkan teh hangat di gelas. "Enggak apa-apa. Ini nyaman," jawabku jujur. Kami duduk di ruang tengah. Ibu Rofi sudah kembali ke dalam kamar, katanya ingin istirahat. Aku dan Rofi duduk agak dekat, menatap hujan yang terus mengguyur halaman. "Kecil mereka, kamu tinggal cuma sama ibumu?" Tanyaku. "Iya. Saudara ada, tapi mereka sudah berkeluarga. Saya yang paling bungsu." Aku angguk pelan, mataku menelusuri ruangan. Di pojok ruangan, ada rak kecil berisi buku. Beberapa terlihat usang, tapi rapi. Salah satunya menarik perhatianku. Judulnya Tuntunan Salat dan Doa Sehari-hari. "Kamu rajin ibadah ya?" tanyaku, sambil menunjuk ke rak itu. Dia tersenyum. "Saya belajar terus. Kadang masih bolong-bolong. Tapi saya percaya, kalau kita jaga hubungan sama Allah, Allah jaga hidup kita." Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi aku tersentuh. Di dunia, kerjaku, terlalu banyak orang hanya percaya pada uang dan prestis. Sangat sedikit yang bicara tentang Tuhan dengan nada serendah dan setulus itu. "Kamu selalu tenang, ya?" tanyaku lagi. Dia menatapku sebentar, lalu menjawab, "Enggak juga, tapi saya belajar untuk tidak panik. Hidup ini udah cukup ribet. Kalau kita ikut ribet, tambah kacau." Aku tertawa kecil.
Aku harus belajar dari kamu. Kamu sendiri gimana? Capek jadi pramugari? Aku terdiam sebentar. Capek. Tapi bukan karena terbang. Aku capek karena enggak tahu apa yang aku cari. Dia mengangguk. Tidak memberi nasihat, tidak menyela, hanya mendengarkan. Dan entah kenapa, itu yang aku butuhkan. Tiba-tiba, suara azan terdengar dari masjid dekat rumah. Lantang, tapi merdu. Rofi bangkit perlahan. Bentar ya. Saya salat dulu. Aku mengangguk. Silakan. Dia pergi ke kamar, lalu keluar dengan sarung dan peci. Di teras rumah, dia gelar sajadah. Dari balik jendela, aku melihat dia berdiri tenang, lalu sujud dengan khusyuk. Hujan tetap turun. Tapi di dalam diriku, sesuatu mulai berubah. Selama ini, aku mengira kebahagiaan datang dari keliling dunia, dari memakai seragam cantik, dari tinggal di hotel bintang 5. Tapi sore itu, aku melihat kebahagiaan datang dari rumah kecil, secangkir teh, dan doa dalam sujud yang hening. Rofi selesai sholat, lalu masuk kembali. Makasih udah nunggu, katanya. Aku tersenyum. Aku senang lihat kamu tenang. Kayak enggak pernah marah. Dia tertawa. Marah sih pernah. Tapi saya diajarin ibu, kalau marah itu cuma bikin kita rugi sendiri. Hujan mulai reda. Aku harus kembali ke hotel. Tapi sebelum pergi aku melihat Ibu Rofi keluar kamar dan berkata pelan, "Hati-hati di jalan, nak." Kata-kata sederhana itu membuat dadaku hangat. Sudah lama aku tidak dipanggil nak dengan nada sehangat itu. Di perjalanan pulang aku tidak banyak bicara. Rofi juga tidak. Tapi aku tahu hari ini aku melihat sesuatu yang selama ini tak pernah aku pikirkan. Bukan soal Rofi sebagai tukang ojek. Tapi soal bagaimana dia menjalani hidup dengan tenang, meskipun tidak mudah. Dan itu membuatku bertanya dalam hati, apa yang selama ini aku cari? Mungkin, jawabannya sedang aku temukan. Perlahan-lahan, sudah 2 minggu sejak aku kembali ke Seoul, dan sejujurnya, aku belum bisa melupakan aroma teh hangat di rumah Rofi, senyum ibunya yang penuh keikhlasan, dan suara azan yang menggema di tengah hujan sore itu. Semuanya masih menempel di kepala, seperti potongan film yang terus diputar ulang. Di dalam pesawat saat bekerja, aku masih tersenyum sendiri, mengingat caranya mengeluh tentang aplikasi ojek yang suka lemot, atau bagaimana dia bisa tertawa saat cerita tentang penumpang yang bayar pakai koin 1.000 perak. Hal-hal kecil yang dulu mungkin tidak akan pernah menarik bagiku, tiba-tiba menjadi sangat berarti. Di Seoul, aku kembali menjalani rutinitas. Bangun pagi, dandan, bersiap ke bandara, terbang ke negara berbeda, tidur di hotel, bangun lagi, lalu ulangi. Tapi sesuatu terasa hampa. Suatu malam, aku duduk di balkon apartemen sambil membuka galeri ponsel. Foto-foto kota, makanan mahal, dan selfie dengan rekan kerja memenuhi layar. Tapi tidak ada yang bisa membuatku tenang. Lalu aku membuka satu foto. Bukan foto pemandangan atau langit biru dari jendela pesawat, tapi foto teh di rumah Rofi. Tangannya terlihat setengah di ujung foto, sedang menuangkan air ke gelas plastik bening. Aku menatap foto itu lama sekali, seolah ingin masuk ke dalamnya dan duduk di sana sekali lagi. Aku mulai banyak berpikir akhir-akhir ini tentang hidup, tentang apa yang aku kejar, tentang apa yang membuat hati ini tenang. Aku bahkan mulai mencari-cari video tentang Islam di YouTube. Awalnya cuma karena penasaran, tapi makin aku tonton, makin banyak yang aku pikirkan. Bukan tentang ajaran yang kompleks atau aturan yang rumit, tapi tentang sesuatu yang sering disebut orang-orang dalam video itu. Ketenangan hati. Satu malam aku memberanikan diri mengirim pesan ke Rofi. "Kamu sibuk?" Tak lama kemudian dia balas. Lagi. "Di pangkalan. Kenapa Mbak Sanghe?" Aku ketik pelan-pelan. "Kalau aku balik ke Jakarta minggu depan, boleh kita ketemu?" Dia jawab dengan emotikon jempol dan kata, "Insya Allah." Kalimat itu, insya Allah, semakin sering ku dengar. Dan entah kenapa, ada sesuatu yang menenangkan di dalamnya. Seolah hidup ini memang tidak sepenuhnya bisa kita atur. Tapi bukan berarti kita berhenti berusaha. Minggu berikutnya, aku kembali ke Jakarta.
Transit 2 hari, dan seperti biasa, aku memesan sesuatu lewat aplikasi. Kali ini bukan makanan, tapi layanan antar. Dan aku tulis jelas, kalau bisa, Rofi. Dia datang seperti biasa, dengan senyum tenang dan suara ramah. Kita kemana? Tanyanya. Aku cuma ingin ngobrol. Bisa kita ke tempat biasa? Dia mengangguk, dan tak lama kami melaju di atas motor kecilnya, menyusuri jalanan Jakarta yang ramai. Sesampainya di warung teh, kami duduk di meja yang sama. Teh hangat dipesan. Obrolan pun mengalir. Aku banyak mikir akhir-akhir ini, kataku. Dia diam, menunggu aku lanjut. Kamu pernah merasa hidup kamu kayak kosong, padahal semua kelihatan baik-baik saja? Rofi menatapku sebentar. Pernah. Waktu bapak saya meninggal. Saya kerja, kuliah, bantu ibu, tapi tetap ngerasa sendiri. Sampai akhirnya saya mulai salat dengan sungguh-sungguh. Di situ saya baru sadar, bukan hidup saya yang kosong, tapi hati saya. Aku mengangguk pelan, kata-katanya menusuk, tapi lembut. Kalau aku ngerasa gitu sekarang. Dia tidak berkomentar, hanya mendengarkan. Aku kerja keras, bisa ke banyak negara, uang cukup, tapi tetap aja kayak nggak ada artinya. Aku cuma capek. Dia akhirnya bicara. Kadang kita cari makna hidup di tempat yang salah, Mbak Sanghi. Saya juga pernah gitu. Nyari tenang di luar, padahal yang harus diberesin di dalam. Aku menggigit bibir. Aku mulai baca-baca tentang Islam. Dia mengangkat alis sedikit, tapi tidak terkejut. Kenapa? Aku nggak tahu. Mungkin karena kamu. Mungkin karena caramu hidup. Atau karena aku iri. Kamu bisa tenang meskipun hidupmu lebih sulit dari aku. Dia tersenyum. Tenang itu datang dari percaya. Dan percaya itu nggak bisa dipaksakan. Aku menatapnya. Aku bisa belajar? Dia mengangguk pelan. Kalau kamu memang mau, insya Allah, selalu bisa. Kami diam cukup lama setelah itu. Tapi bukan diam yang canggung. Diam yang dalam. Diam yang penuh makna. Ketika kami pulang, dia mengantar sampai hotel. Tapi sebelum aku turun, aku bilang satu hal yang selama ini hanya kusimpan sendiri. Kalau kamu bukan tukang ojek, aku tetap akan suka kamu, Rofi. Dia menatapku. Tidak tersenyum, tidak menjawab, hanya diam. Dan itu cukup bagiku malam itu. Di kamar hotel, aku buka ponsel. Aku ketik satu pesan untuk Rofi. Aku mau ikut kamu ke masjid suatu hari nanti. Bukan buat wisata, tapi buat belajar. Pesan itu terkirim. Dan tak lama, dia balas. Kalau kamu serius, saya akan temani. Tapi bukan saya yang ngajarin. Saya juga masih belajar. Aku balas dengan satu kalimat. Aku mau belajar bareng. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menutup mata dengan hati yang ringan. Bukan karena hotel mewah, tapi karena aku merasa, mungkin, aku mulai menemukan arah. Hari itu aku benar-benar datang ke masjid bersama Rofi. Bukan sebagai wisatawan, bukan untuk ambil foto, tapi sebagai seorang tamu yang ingin belajar. Kami berjalan kaki dari pangkalan ojek ke masjid kecil di ujung gang. Bukan bangunan megah, dindingnya putih kusam. Karpetnya sudah tua, tapi tempat itu sunyi, damai. Tak ada yang berbicara keras, tak ada yang menatapku aneh. Bahkan beberapa ibu-ibu menyapa ramah dan mengajak duduk. Aku duduk di pojok, di bagian khusus perempuan, sambil diam-diam mengamati orang-orang yang datang, satu persatu. Ada anak-anak, ada kakek-kakek, ada pekerja seperti Rofi yang baru pulang kerja. Mereka datang dengan pakaian seadanya. Tapi semuanya tampak punya satu tujuan. Bersujud. Rofi menemaniku dari jarak yang wajar. Tidak banyak bicara, tapi selalu memastikan aku tidak merasa asing. Setelah adzan, dia ikut sholat berjamaah di barisan depan. Aku memperhatikan gerakannya. Ruku, sujud, duduk. Ada irama tenang dalam semua itu. Tidak tergesa-gesa, tidak ribut. Setelah selesai, dia menemuiku lagi. Membawakan sebotol air mineral dan berkata, "Kamu nggak harus ngerti semua sekarang. Pelan-pelan aja."
Aku mengangguk. Aku tahu aku tidak sedang berpura-pura. Aku benar-benar ingin tahu lebih jauh. Beberapa hari setelah itu, Rofi mengenalkanku pada seorang ibu guru ngaji yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Namanya Bu Halimah. Seorang perempuan tua yang lembut dan sabar. Dialah yang mulai mengajarkan padaku dari nol. Dari apa itu Islam? Apa itu Allah? Kenapa orang Islam sholat? Apa makna kalimat la ilaha illallah? Setiap kali aku duduk bersama Bu Halimah, rasanya seperti pulang ke sesuatu yang dulu tidak pernah aku kenal. Ia menjawab semua pertanyaanku tanpa menghakimi. Bahkan saat aku bilang, tapi saya belum yakin, sepenuhnya, beliau hanya tersenyum dan berkata, keyakinan itu tumbuh, nak, bukan datang tiba-tiba. Di sisi lain, kehidupanku sebagai pramugari tetap berjalan. Tapi mulai muncul pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sanghi, kamu ke masjid sama tukang ojek itu ya? Kamu serius belajar Islam? Kenapa kamu berubah sih? Sebagian bertanya dengan nada penasaran, sebagian lagi menyindir. Aku tidak marah, tapi aku lelah menjelaskan. Di ruang istirahat bandara, seorang senior memanggilku. Namanya Miyong, teman dekatku sejak pelatihan. Sanghi, aku dengar kamu dekat dengan orang Indonesia itu. Kamu serius? Aku menatapnya. Aku belum tahu kemana arahnya. Tapi ya, aku serius. Dia menghela napas. Kamu tahu ini bisa berdampak ke reputasimu, kan? Kita ini wajah perusahaan. Kalau kamu pindah keyakinan, akan jadi berita besar. Aku tidak menjawab. Bukan karena tidak punya jawaban. Tapi karena aku tahu, kata-kata itu keluar dari orang yang belum merasakan apa yang aku rasakan. Aku nggak butuh jadi terkenal, Miyong, kataku akhirnya. Aku cuma pengen hidup tenang. Dia terdiam. Mungkin tak menyangka jawaban itu keluar dari mulutku. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rumah Rofi untuk belajar lagi dengan Bu Halimah. Hari itu, Bu Halimah memintaku membaca arti surat Al-Fatihah dalam bahasa Indonesia. Aku baca pelan-pelan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Tanganku gemetar, dadaku sesak. Entah kenapa, kalimat itu menusuk dalam. Aku berhenti membaca, lalu menangis pelan. Bu Halimah memelukku. Enggak apa-apa, nak. Allah itu dekat. Kamu udah buka hati kamu, dan itu luar biasa. Aku tidak pernah merasa sedekat itu dengan sesuatu yang tak terlihat, tapi aku tahu, aku sedang mendekat. Malamnya, Rofi menjemputku untuk jalan-jalan kecil. Dia membawaku ke jembatan penyeberangan yang menghadap ke jalanan ramai Jakarta. Di sana, kami duduk sambil minum air botol dan memakan gorengan yang dia beli di pinggir jalan. Aku bingung, kataku tiba-tiba. Bingung kenapa? Aku takut kehilangan semuanya. Pekerjaan, teman-teman, bahkan keluarga. Kalau aku beneran masuk Islam. Dia menatap ke jalanan, lalu berkata pelan, tapi kamu udah kehilangan tenangmu sejak lama, kan? Aku terdiam. Kadang kita harus memilih, lanjutnya. Bukan karena pilihan itu mudah, tapi karena kita tahu itu benar. Aku menarik napas panjang. Kalau aku masuk Islam, kamu bakal pikir aku masuk karena kamu. Dia tersenyum. Kalau kamu masuk karena saya, kamu akan keluar karena saya juga. Tapi kalau kamu masuk karena Allah, kamu akan tetap di sana walau saya pergi. Jawaban itu membuatku ingin menangis. Tapi aku tahan. Aku tahu, malam ini aku sudah menemukan jawabanku. Dan kali ini, aku tidak ingin menundanya lebih lama lagi. Ini adalah titik balik menuju keputusan besar Sanghi. Ia sudah mengenal Islam, mulai belajar dengan sungguh-sungguh, dan mengakui bahwa ketenangan batin tidak bisa dibeli dengan uang atau jabatan. Hari itu, aku berdiri di teras rumah Bu Halimah dengan tangan yang dingin dan hati yang berdebar. Matahari pagi menyinari halaman kecil di mana sandal-sandal tertata rapi. Tak ada keramaian, tak ada sorotan kamera. Hanya aku, Bu Halimah, Rofi, dan 2 saksi dari masjid. Aku sudah memutuskan. Setelah berminggu-minggu belajar,
menangis, ragu, lalu belajar lagi, aku sampai di titik ini. Sebuah titik yang terasa menakutkan sekaligus membebaskan. Rofi berdiri tidak jauh dariku, mengenakan kemeja putih yang disetrika rapi. Dia menatapku, tapi tidak menekan, tidak mendesak. Dia hanya ada di sana, seperti biasanya, diam tapi siap. Jika dibutuhkan, Bu Halimah memegang tanganku erat. "Kamu yakin, Nak?" Aku mengangguk pelan. "Saya yakin, Bu." Lalu aku duduk bersila di ruang tamu kecil. Di depanku ada seorang ustaz dari masjid dekat rumah Rofi. Ia membimbingku dengan suara tenang. "Ucapkan pelan-pelan ya, Nak." Dan aku pun mengucap 2 kalimat syahadat. Kalimat yang selama ini terasa asing di lidahku, tapi kini terasa akrab di hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar tahu kemana arahku. Rofi menunduk, diam. Tapi aku tahu, dia sedang bersyukur. Setelah itu, semuanya berjalan sederhana. Tidak ada pesta, tidak ada undangan mewah. Hanya akad, nikah di rumah kecil Bu Halimah. Dengan Ibu Rofi menangis bahagia, dan beberapa tetangga menyumbang nasi tumpeng dan kue lapis. Kami resmi menikah 2 minggu setelah aku bersyahadat. Semua berjalan cepat, tapi tidak tergesa-gesa. Sore itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk berdua dengan Rofi di ruang tengah. Lampu temaram. Hujan turun pelan di luar jendela. "Aku pengin jujur, Sanghi," kata Rofi pelan. Aku menoleh. "Tentang apa?" "Aku bukan orang sempurna. Aku pernah hampir berhenti kuliah karena nggak sanggup bayar. Pernah kerja serabutan sebelum jadi tukang ojek. Aku bahkan pernah hampir ikut kerja ilegal di luar negeri, tapi batal karena ibu saya jatuh sakit." Aku mendengarkannya tanpa menyela. Aku bukan laki-laki yang punya banyak harta, tapi aku berusaha jujur dan kerja keras. Dan aku takut kamu kecewa nanti. Aku tersenyum tipis. Justru karena itu aku yakin, aku nggak butuh orang sempurna. Aku butuh orang yang mau belajar bareng aku, yang jujur, yang bisa ngingetin aku kalau aku salah. Dia menatapku lama, lalu berkata, "Kalau gitu kita belajar bareng ya." Aku mengangguk. Beberapa bulan berlalu sejak hari itu. Kami tinggal di rumah kecil di pinggiran Jakarta. Aku sudah tidak bekerja sebagai pramugari lagi. Keputusan berat memang, tapi aku tidak menyesal. Aku mulai mengajar bahasa Korea secara daring, dan kadang ikut Rofi keliling. Bukan sebagai penumpang, tapi sebagai istri yang duduk di boncengan dan menikmati Jakarta dari sisi yang dulu tidak pernah aku lihat. Kami sering sholat berjamaah di rumah, dan kadang ikut pengajian kecil di masjid. Aku masih banyak bertanya, dan Rofi tetap menjawab pelan-pelan, sebisanya. Kalau dia tidak tahu, dia akan bilang jujur. "Nanti kita tanya ke Bu Halimah atau Ustaz." Dan itu cukup bagiku. Yang paling aku pelajari dari semua ini adalah satu hal. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Aku dulu pramugari internasional, bisa keliling dunia, tidur di hotel bintang 5, makan makanan mahal. Tapi hatiku kosong. Rofi hanya tukang ojek. Tapi dia tahu kemana hidupnya harus dibawa. Dia tahu siapa yang dia percaya. Dan dia tidak pernah malu dengan keadaannya. Suatu hari, saat kami melewati bandara tempat pertama kali kami bertemu, aku berkata padanya, "Andai waktu itu aku tidak pesan gorengan, mungkin aku nggak akan ketemu kamu." Dia tertawa. "Kalau Allah mau pertemukan, gorengan pun bisa jadi takdir." Aku tertawa juga. Tapi setelah itu kami diam cukup lama, menikmati kenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sore itu, sebelum maghrib, kami duduk di beranda rumah. Langit jingga, angin, lembut. Aku menatap suamiku, ya, suamiku sekarang, dan berkata, "Kamu tahu, aku dulu pernah sombong. Aku pikir aku lebih hebat dari orang-orang sini. Aku pikir aku bisa dapat semua yang aku mau. Tapi ternyata, aku nggak punya apa-apa." Rofi menoleh padaku. Kita semua pernah begitu. Aku mengangguk. Tapi sekarang, aku tahu Allah selalu bersama kita.
Bahkan saat kita nggak sadar, dia tetap jagain kita. Dia tersenyum. Itu pelajaran yang paling mahal. Aku menggenggam tangannya, hangat, penuh syukur. Dan saat azan berkumandang dari masjid kecil di ujung gang, aku tahu, aku tak lagi sama. Hidupku mungkin sederhana sekarang, tapi hatiku tenang. Dan itu lebih dari cukup.